Enggak. Syakira tuh sebenarnya belum pernah sekolah. Di sana pun sebenarnya belum pernah sekolah. Cuma pernah pergi ke Children Center. Jadi bukan sekolah, tapi tempat bersosialisasi dengan anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker juga. Jadi sama-sama anak-anak yang juga menjalani kemoterapi, tapi bukan sekolah. Dan di situ mereka tuh nyanyi-nyanyi, mereka berteman, mereka baca dongeng, gitu-gitu, lebih kepada itu. Dan ternyata pas baru beberapa kali ikut, Syakira langsung waktu itu flu. Terus sampai berbulan-bulan flu-nya nggak selesai, nggak sembuh-sembuh. Terus habis itu akhirnya sampai hasil darahnya juga, hasil hitungan darahnya juga menurun sampai rendah sekali, sampai akhirnya kemonya sempat sampai diberhentikan. Jadi memang untuk anak kemoterapi yang namanya flu, pilek, batuk itu bukan suatu hal yang seperti kayak kita orang yang sehat gitu. Kita kalau orang sehat, kita pilek, kita batuk, kita suka diemin aja, nggak perlu diobatin, paling istirahat cukup, minum vitamin, udah hilang. Itu bukan suatu hal yang serius gitu, karena badan kita bisa mengatasi gitu. Kalau buat anak yang menjalani kemoterapi tidak seperti itu gitu. Jadi itu jadi mungkin setiap anak punya ketahanan dan kondisi yang berbeda, sehingga pada saat itu kita putuskan untuk sementara ini Syakira keluarga gitu, biar di rumah aja, nggak ke Children Center, jadi benar-benar balik lagi ke rumah sakit. Itu sebenarnya yang paling PR sih, karena kita dealing sama anak umur 7,5 tahun ya Mbak. 6,5 tahun tuh anak yang lagi aktif-aktifnya, lagi banyak keingintahuannya, dan dia dari mulai lahir itu banyak merasakan kemana-mana gitu, maksudnya aku ajak show kemana-mana gitu, sehingga pada saat dia pindah ke Singapura, hidup dia hanya di apartemen dan di rumah sakit itu menyiksa sekali pasti buat dia nggak bisa berteman dan segala macam. Ya kita coba dengan berbagai cara lah gitu ya, dari mulai memberikan mainan di rumah sampai menjadikan diri kita ini teman bermain buat dia gitu. Ya kadang-kadang saya jadi kadang-kadang aku jadi Blackpink, kadang-kadang aku jadi backup dancernya dia, kadang-kadang aku jadi segala macam. Pokoknya gimana caranya biar bisa menghibur dia setiap hari. Dia sudah mau 7 tahun tapi dia belum boleh sekolah gitu. Jadi sekarang ini kita bikin di rumah itu namanya sekolah ibu. Sekolah ibu itu 1 jam dalam 1 hari, Senin sampai Jumat. Aku ajarin dia sendiri. Kita punya 1 corner, tapi kita bikin situasinya tuh benar-benar seperti di sekolah gitu. Jadi kita punya 1 corner, di sana ada meja, ada kursi, dan dia excited, maksudnya dia sendiri menganggap sebagai itu suatu hari sekolah gitu. Jadi dia benar-benar akan datang, dia pakai sepatu yang kita memang sediakan untuk dia pakai di dalam rumah gitu, supaya kalau dia mau main-main ibu-ibuan, main belanja-belanjaan, dia bisa belaga pakai sepatu itu. Terus dia akan pakai backpacknya dia, terus dia akan langsung Assalamualaikum, good morning miss, dan dia akan panggil aku miss, jadi dia nggak panggil aku ibu di saat lagi sekolah itu. Good morning miss, assalamualaikum, terus aku bilang waalaikumsalam. Terus habis itu dia bilang my name is Syakira and I'm one of your student gitu. Terus habis itu baru aku akan mulai belajar mengajar sama dia. Itu dari mulai bahasa Inggris, menulis, membaca, matematika, mengaji, dan pelajaran-pelajaran kindergarten lah ya, TK gitu. Jadi kita pakai itu untuk mengobati dia, paling tidak kalau dia ditanya sama orang, Syakira udah sekolah belum? Dia selalu jawab, udah kok, aku sekolahnya sekolah ibu gitu. Jadi paling nggak dia nggak kecil hati banget karena dia merasa dia belum. Sudah ada yang belum masih belum ketemu, belum dapat pembeli, apa ikhtiar, kita masih ikhtiar gitu. Tapi bener nih sih kalau udah ada yang ngawal sampai 5,6 M? Saya nggak tahu pastinya, karena kan kebetulan kalau untuk rumah aku tuh minta tolong sama adik aku untuk bantu mengurus masalah itu, karena kan aku nggak pernah ada di Jakarta gitu. Setahu aku pokoknya sampai sekarang yang aku tahu tuh belum ada pembelinya. Apakah udah ada yang nawar segitu apa belum? Kayaknya belum deh, soalnya toh aku kok nggak dengar beritanya gitu. Jadi kalau yang nanyain beberapa kali dan datang ke sana, sudah ada. Kita lagi jual bukan cuma rumah yang aku iklanin di Instagram, aku juga jual rumah aku yang di Pejaten, yang mungkin teman-teman taunya itu adalah rumah aku yang memang benar-benar rumah utama kita sebenarnya tadinya. Itu aku jual juga, yang di
Tanjung Barat yang aku iklani itu juga. Dan saat ini kita sedang satu keluarga ini, aku lagi jual 2 rumahku dan ada 1 rumah lagi. Jadi kita memang lagi jual rumah-rumah kita gitu lah. Itu jadi pertimbangannya memang karena kan pertama Shakira sudah pengobatan treatmentnya semuanya di Singapura, lalu juga dia kebetulan juga sudah mulai berteman di sana gitu, walaupun bertemannya dengan sesama pasien di Nuh ya gitu, tapi paling tidak dia udah ada teman-temannya di sana. Terus juga aku mungkin dari kita keluarga juga lebih nyaman kalau dia berada di satu negara yang memang udah ngurusin dan maksudnya rumah sakit dan dokter yang memang sudah merawat dia selama ini, jadi tahu riwayat kesehatannya dia gitu sih. Sebenarnya lebih kepada itu dan tapi ini masih belum kita putuskan, masih masih menjadi bagian dari wacana gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.